Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman. Oke ya teman ya, di kesempatan kali ini teman kita akan coba untuk update PAU lagi ya. Karena ini menurut gue pribadi ini cukup penting buat gue sampaikan ke teman-teman semua mengenai updatean yang cukup bisa dibilang signifikan terhadap nantinya atau kedepannya mengenai ekosistem atau project dari PAU Chain atau PAU Swap. Nah sebelumnya gue juga udah ngebahas ya mengenai PAU Swap atau PAU Chain ini, dan kemarin mungkin di live juga ada yang request teman-teman mengenai PAU Chain ya. Dan nanti kita akan coba cek update-nya tuh apa sih bang ya. Nah oke, kita langsung aja enaknya teman. Kalau kita lihat ya saat ini untuk market cap seluruh cryptocurrency itu mencapai di 3,46 triliun. Dan kalau kita lihat juga dominasi Bitcoin kan market cap-nya naik ya cuy. Jadi ketar-ketir ketika Bitcoin itu mengalami suatu bantingan harga ya teman, yang itu berdampak akan memungkinkan altcoin itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi lucunya kemarin itu PAU Swap atau PAU Chain itu ngelawan arus, dimana kalau kita lihat ya banyak altcoin lainnya itu mengalami penurunan yang cukup signifikan di atas angka 5%, bahkan ada yang 10%. Tapi yang lucu di sini apa namanya, si PAU Chain atau PAU Swap ini malah mengalami kenaikan yang cukup lumayan gitu loh teman. Nah ini ada apa gitu ya. Dan kalau kita lihat juga untuk saat ini PAU Chain itu menduduki peringkat di 946. Sebelumnya di minggu-minggu yang lalu ya, dia peringkatnya itu di level 1500 kalau nggak salah ya CMC. Saat ini udah tembus di 1000 lagi. Karena harganya lu perhatikan mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan ya. Gue udah bilang ke teman-teman semua bahwa PAU ini adalah salah satu proyek yang ambisius dan serius kalau menurut gue pribadi ya. Kalau gue lihat dari perkembangannya, tapi masih sangat-sangat diremehkan teman ya. Mungkin penyebabnya satu ya, dia supply-nya itu 1 kuadriliun. Karena memang visi atau bisa dibilang misi dari PAU Chain ini itu sebenarnya untuk menyempurnakan yang sebelum-sebelumnya itu Shiba Inu punya ya. Karena tim di belakang PAU Chain ini adalah mantan-mantan tim Shiba Inu semua di tahun 2021, yang dimana mereka beda visi ya, nggak sama lah sama Satoshi Kusama itu yang menjadikan bond menjadi gas fee, harusnya Shiba Inu. Nah dari perbedaan itu akhirnya dia keluar dari tim ya, ditendang sama Satoshi Kusama dan menciptakan sebuah chain ini gitu teman. Dan gue udah apa namanya, udah melihat ya, kalau lu lihat 1 tahun yang lalu kalau nggak salah ya, udah 1 tahun yang lalu kali ya, gue mantau PAU ini gitu, dari dia mulai masih testnet alpha beta gitu ya, sampai dia mainnet, sampai sekarang masih gue update ya. Karena apa? Gue masih melihat adanya keseriusan di project ini ya. Tetap ya buat teman-teman lakukan Dior ya, karena ini project yang masih sangat diremehkan. Nah baru-baru ini kenapa gue bikin konten ini ya, baru-baru ini tuh ada info yang menurut gue pribadi harus gue sampaikan. Ini info yang cukup bagus, meskipun gue nyampeinnya agak telat ya, karena ini juga info dadakan juga gitu teman ya, untuk PAU Swap atau PAU Chain ya teman. Nah ini gue udah masuk di Twitter teman, di Twitter. Nah jadi ceritanya itu 11 jam yang lalu ya, PAU Swap atau PAU Chain itu mendapatkan pendanaan dari Victus Capital teman ya. Nih sebentar gue akan apa namanya, perlihatkan agar enak ya. Nah ini, nah kemarin kan gue sering bilang ke teman-teman semua ya, PAU itu projectnya bagus ya, projectnya bagus. Habis itu teknologinya juga nggak kalah keren dengan project-project kripto di luar sana. Tapi kenapa dari tim PAU itu kok nggak gercep gitu loh melakukan pemasaran? Nah dari bulan yang lalu atau dari beberapa minggu yang lalu gue sempat bilang seperti itu di konten gue atau di live streaming gue gitu teman. Buat teman-teman yang sering nonton updatean PAU gue ya pasti tahu gue bilang seperti apa. Kalian bisa cek-cek dah ya. Nah di postingan PAU saat ini itu kejawab semua cuy, kejawab semua. Nih gue bacain ya, gue bacain ya. Sejak diluncurkan
Ini updatean 11 jam yang lalu ya. Sejak diluncurkan, Paucan sepenuhnya didanai sendiri cuy. Gila. Project seberlian ini didanai sendiri. Makanya ya nggak salah ya, mereka kekurangan dana gitu teman untuk ngembangin project crypto ya. Karena gini, mereka mendanai projectnya sendiri tanpa melakukan prapenjualan atau modal ventura. Artinya selama ini memang Paucan atau POSWEB ini nggak ada acara-acara pre-sale atau nggak ada pihak venture capital atau perusahaan-perusahaan ya yang mendanai project dari si Paucan itu sendiri. Jadi gimana Paucan saat ini bisa berkembang, Bang? Ya dia pakai dananya sendiri gitu loh, teman. Pantas aja ya. Kemarin di minggu yang lalu gue kan sempat bilang ke teman-teman semua ya, kenapa sih Paucan itu kok nggak gencar promosi atau gencar apa kayak gitu ya, teman. Tapi kan tentunya itu memakai dana gitu, teman. Nah ini dari postingan ini gue baru tahu ternyata memang sepenuhnya untuk proyek Paucan itu didanai sendiri ya. Dan kita tahu Paucan ini tanpa prapenjualan atau modal venture ya. Nah kabar menariknya teman ya, saat ini Paucan telah dapat gelontoran dana, ibarat kata seperti itu ya, berkolaborasi partnership dengan Fintus Capital ya teman. Ini adalah venture ya teman ya, ventura, modal venture yang dimana dengan kolaborasi ini kedepannya Paucan dapat pendanaan teman. Ngeri nggak ya? Ini yang gue ini teman ya, tapi tetap kalian harus jujur ya teman. Ini kolaborasi Paucan pertama ya dengan modal ventura teman, atau dengan kolaborasi dengan Fintus Capital ini gitu teman. Ya gue berharapnya sih kedepannya banyak modal venture yang berkolaborasi dengan Paucan ya, sehingga project-project dari PO yang selama ini tertahan gitu ya akan cepat dikeluarkan ya produk-produk barunya gitu, selain dari produk blockchain. Karena setahu gue sekarang ini kan untuk POSWEB atau Paucan dia kan lebih fokus ke blockchainnya ya. Tapi kita belum lihat kayak inovasi-inovasi hal-hal lain yang mungkin bisa mendukung ekosistem atau perkembangan dari Paucan itu sendiri. Gue lihat dia dari beberapa updatean websitenya, tampilan websitenya, terus updatean dari Plow, scannernya, L3-nya. Gue lihat keseriusan ya dari tim POW, dari project-project yang mereka buat. Dan saat ini untuk penerapan ininya ya, kontrak itu dia masih di Solana ya. Ini penerapan kontrak dan mau diintegrasikan di Dextool juga. Intinya seperti itu. Nah, kabar menariknya juga nih. Nah, ini ya. Saya rasa ini akan memungkinkan Paucan POW menjadi 0,0065. Ya, 0,0065 itu berapa Bang? Rp1 cuy. Ya, itu feeling gue loh cuy, itu feeling gue. Jangan lu buat acuan ya, itu hanya perasaan dan atau feeling gue aja sih mengenai Paucan. Dengan Paucan ada pendanaan seperti ini, yang sebelumnya nggak ada pendanaan aja, dia bisa naiknya hype gitu ya. Nah setelah ada pendanaan ini ya, kebetulan nih gue kutip ya dari salah satu tim POW ini teman. Ini dia salah satu tim POW. Kita akan coba cek ya, dimana dia tuh tadi ya sempat gue baca, dia tuh ngebongkar ternyata banyak sekali project-project yang benar-benar akan diluncurkan oleh POW gitu teman. Ya meskipun dia nggak ngejelasin bahwa ini akan project secara urut dijelasin nama dia gitu ya, akan diluncurkan A, habis itu B, habis itu C, enggak ya. Gue rasa dia ngomongnya itu secara acak untuk project-projectnya, tapi memang itu berencana diluncurkan. Kenapa kok nggak diluncurkan? Kendala pendanaan ternyata cuy. Oke. Kita akan baca trade-nya ini ya sampai habis teman, agar kalian paham ya. Gim, saat kita memasuki tahun 2025, saya ingin menyegarkan semua orang-orang dengan tujuan berwawasan dengan depan dan rincian peta jalan ya. Di bawah ini saya akan membahas beberapa poin menarik tentang Paucan. Oke ya teman. Sebagai permulaan, apakah Anda menyaksikan pembaruan yang menarik? Yes, ya kita menyaksikan bahwa Paucan telah partnership dengan Fintus Capital, ya, di mana dia mendapatkan pendanaan. Nah, di sini dia nulis lagi, terima kasih kepada mitra baru kami, Fintus Capital. Senang sekali ya ini mitra barunya, teman ya, Fintus Capital. Kami berinvestasi dalam proyek Web3 dan membantu mereka tumbuh disebut sebagai dana visi dengan kinerja terbalik. Ya. Jadi intinya itu Fintus Capital berinvestasi atau memberikan dana kepada Paucan karena menurut Fintus Capital,
Pauchen itu adalah proyek-proyek yang startup ya, bisa dibilang startup mini lah, ya yang memungkinkan ada potensi besar ke depannya, itu seperti itu. Jadi ya ibarat kata lu mau beli koin, ya lu harus tahu dong koinnya itu berpotensi atau enggak gitu teman ya. Gak mungkin lu gelontorin dana tanpa lu tahu itu dana buat project yang lu gelontorin dana itu kualitasnya seperti apa. Dengan gue melihat Vintus Capital ini ya yang mau berkolaborasi ya atau mendanai proyek Pauchen, ya gue rasa Pauchen ini bener-bener nggak hanya pandangan gue pribadi, ternyata banyak kok orang yang memandang Pau itu berlian banget. Tapi tetap ya kalian harus jujur, karena ini bukan saran atau ajakan kalian untuk berinvestasi di Pauchen ya. Investasi enggak itu terserah kalian. Nah di sini ya, senang sekali bisa mengenal tim dan mempelajari lebih lanjut tentang dana tersebut ya. Strategi yang berwawasan ke depan, portofolio yang siap menghadapi masa depan, dan kelompok pemikir inovatif. Kami mendapatkan apa yang kami harapkan dalam kemitraan strategis pertama kami. Jadi ini adalah kemitraan strategis pertama kami. Seperti yang udah gue jelasin tadi, bahwa ini adalah pendanaan pertama untuk Project Pau. Yang dimana ada modal venture lah teman ya, yang berinvestasi di dalam Pau. Oke. Cerita yang berikutnya, kami telah mengembangkan blockchain layer 3 pertama selama hampir 2 tahun katanya teman, yang didukung oleh sekitar inti layer 0 Pau. Bersamaan dengan peluncuran Break 3, pengembangan langsung terbaru kami, kini kami telah mencapai tonggak sejarah yang menarik dan semuanya menjadi lebih mudah. Ya. Nah, katanya sih untuk perencanaan masa depan Pau ini, peluncuran lengkap blockchain kami baru-baru ini, proyek sekarang dapat menyebarkan dan membangun merek Pau Wallet ya. Mereka dapat mengelola ekosistem mereka, ada Pau Swap, pengguna mereka dapat berdagang secara interoperable, ada Pau Scanner, mereka dapat melacak metrik mereka. Ini fitur-fitur yang dikembangkan ya, yang selama ini kita tahu. Menurutnya itu, saya pribadi melihat peluncuran ini sebagai awal yang baru katanya ya. Kami memiliki kerangka dasar yang kini siap untuk bertransisi katanya teman ya, menjadi sebuah perusahaan penggerak industri ya. Nah, mereka minta izin nih untuk membahas step by step atau poin-poinnya. Intinya seperti itu ya. Kami adalah menghindari penyemaian proyek ya dengan visi seperti Pau. Kami berusaha menjadi yang terbaik tanpa model yang siap menghasilkan pendapatan katanya. Selama ini mereka belum mendapatkan pendapatan teman ya. Mungkin ya dikit-dikit pasti dapat, maksudnya pendapatan itu yang gede gitu belum ya teman. Karena modal dari pengembangan Pau sendiri aja masih didanain mereka sendiri gitu loh. Karena ini kemitraan yang cukup strategis baru pertama kali ini di Pau, di mana Vintus Capital mau berinvestasi di dalamnya, mendukung proyek Pau. Wah, ini pendanaan yang cukup bagus untuk perkembangan proyek-proyek Pau. Kalau menurut gue pribadi ya, kata mereka, tanpa pendanaan Anda akan menghadapi hambatan. Nah, ini yang dialami Pau selama ini. Mereka tanpa pendanaan, mereka menghadapi hambatan-hambatan, sehingga kita proyek Pau itu kayaknya stagnan gitu ya di blockchain. Udah kok nggak ada lagi updatean lagi ya. Ternyata banyak banget sih ini. Nanti kita lihat bareng-bareng ya. Sebagian besar bentuk visibilitas awalnya bergantung pada dana memang ya, intinya seperti itulah ya teman. Jadi kami telah menstabilkan diri kami semaksimal mungkin ya, menyelesaikan pembangunan teknologi kami, membuat keputusan yang cermat. Kami telah membangun dan terus membangun ya. Teknologi belum pernah terlihat di industri sebelumnya, segalanya berubah ya. Fitur diperlukan, legalitas baru, logistik baru, dan lain-lain. Itu butuh dana semua ya. Secara menyeluruh dan menahan diri untuk mengumumkan tanggal peluncuran hingga kami yakin janji-janji yang dapat dipenuhi ya. Yang dapat kami janjikan adalah bahwa rilis di bawah ini merupakan bagian dari peta jalan resmi kami yang akan diluncurkan seiring dengan peningkatan skala kami. Jadi seiring kemajuan proyek-proyek dari Pauchen atau ekosistem Pauchen, mereka akan meluncurkan satu persatu, intinya seperti itu ya. Jadi bertahap. Yang pertama, mereka akan meluncurkan Pau Launchpad, teman ya. Nah, karena selama ini tuh kehalang dana, jadi ya agak ditahan untuk peluncurannya gitu, teman. Nah, saat ini kan udah ada dana masuk ya. Udah ada dana yang nge-support project Pauchen. Gue rasa ini semakin cepat nanti untuk peluncurannya. Gue gak usah jelasin satu persatu karena ini akan memakan waktu ya. Intinya mereka akan meluncurkan Pau Launchpad, teman. Ya, proses kami yang saat ini manual untuk diotomatiskan katanya. Ya. Ini Launchpad V1 dalam versi V2. Terus abis itu apa? Abis itu mereka akan meluncurkan Pau Swap Pro ya. Ini kelanjutan dari Pau Swap itu, teman. Dimana yang menawarkan berbagai alat seperti limit trading dan stop loss, analis grafik, DCA otomatis dan lain-lain. Ya.
Mereka juga akan meluncurkan NFT marketplace, teman. Wow, ya. Nah, terus mereka juga akan meluncurkan PAUPay yang juga akan segera hadir, adalah platform peer-to-peer seluler, teman. Mereka juga akan meluncurkan PAUPOS ya, mengenai pembayaran. PAUPOS akan memungkinkan usaha kecil untuk mengintegrasikan pembayaran kripto di dalam operasi mereka. Mereka juga akan mengeluarkan PAUCard ya, atau kartu PAU. Selain pembayaran berbasis platform, kami juga akan meluncurkan kartu terdesentralisasi untuk ekosistemnya tentunya ya. Nah, mereka juga akan meluncurkan PAU hardware alternatif ledger, teman. Mereka juga akan meluncurkan PAU wallet V2 ya. Terus mereka juga, ini masih proses sebenarnya ya, untuk PAU Academy ya, dimana mereka itu memang bersemangat untuk membantu komunitasnya agar paham mengenai dunia kripto, intinya seperti itu. Nah, mereka juga ini membentuk community hub ya, nama akan diumumkan, tapi teman, ini belum diumumkan secara resmi sih teman ya, tapi mereka udah ada dalam masuk planning. Nah, kedepannya mereka akan autentikasi iklan proyek, hosting, dan berbagai ya layanan-layanan atau ekosistem mereka diintegrasikan semua. Itu tidak dalam urutan tertentu seperti yang udah gue bilang ya, yang disebutkan tadi ya, itu masih secara acak lah, intinya seperti itu. Dan mereka akan mencoba untuk mewujudkannya seiring berjalannya atau perkembangan project ya. Jadi nggak sekaligus, nggak, teman. Tapi paling nggak dengan dibocorkannya oleh si salah satu tim PAU ini, kita bisa tahu, teman ya, ternyata selama ini tim PAU itu stagnan di situ-situ aja. Karena apa? Karena pendanaan yang nggak ada. Karena selama ini tim PAU mendanai proyeknya dengan dana mereka sendiri tanpa ada keterlibatan capital venture ya, atau venture capital yang masuk di dalam proyek PAU. Nah, karena PAU saat ini sudah partnership dengan Vintus Capital, gue rasa ke depannya PAU ini akan makin pesat ya perkembangannya, teman. Itu yang gue lihat sih, itu yang gue lihat. Karena memang saat ini mereka udah punya sumber satu nih untuk pengembangan project-projectnya atau pengembangan ekosistem PAU chain-nya. Itu menurut gue pribadi atau pandangan gue pribadi. Ini baru satu capital yang masuk ya. Kalau misalkan PAU ada banyak capital-capital yang berpartnership dengan PAU chain, apa jadinya pertumbuhan PAU ke depan? Intinya seperti itu, teman ya. Oke. Nah, jadi itu tadi, teman ya, sekilas updatean PAU untuk perkembangannya seperti apa. Nah, mungkin kemarin gue analisa ya mengenai market PAU, gue masih stay di kepala 16 ya, dan ini meleset, teman ya, karena kita nggak tahu ya, itu dadakan banget tiba-tiba tim PAU ada gelontoran dana atau dapat news mengenai venture capital itu tadi yang memungkinkan harganya langsung naik, teman ya. Andai kata kemarin nggak ada news seperti itu, gue rasa dia masih stagnan di sini. Mungkin target gue nyampe mungkin ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena ada news ini harga PAU saat ini terdongkrak. Dan ini gue rasa baru aja dimulai, teman ya. Karena selama ini kita tahu PAU belum punya pendanaan ya. Terkendala pendanaan lah, intinya seperti itu. Karena saat ini sudah ada venture capital yang mendanai project PAU. Jadi gue rasa kedepannya ini akan luar biasa untuk PAU, gitu, teman ya. Dan kemarin gue juga udah kasih titik-titik di mana target-target PAU berikutnya akan dicapai, ya teman ya. Jadi di sini gue nggak akan analisa bagaimana kondisinya. Yang pasti dengan updatean video ini kalian bisa tahu ya bagaimana perkembangan PAU saat ini dan potensi PAU di tahun 2025. Apakah PAU dengan dapat pendanaan ini, dan banyak sekali ya tadi yang dibuka mengenai proyek-proyek yang selama ini tertahan karena nggak ada pendanaan ya, dengan kalian melihat ini semua, apakah PAU akan mendapatkan kapitalisasi market yang cukup luar biasa di tahun 2025, dan apakah PAU akan bisa 0,5 rupiah atau 1 rupiah? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.
aman. Oke. Dan tetap sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman ya. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini tidak hanya bukan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, akhir kata, ya selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.